Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Tirsaneo dengan NPM 33210021. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filum porifera yang berkaitan dengan pengertian, ciri umum, klasifikasi, dan peran porifera. Pengertian filum porifera. Jadi porifera itu berasal dari kata porus yang berarti lubang kecil dan fere yang berarti membawa. Jadi dapat diartikan bahwa porifera adalah hewan yang mengandung lubang-lubang kecil atau hewan yang berpori-pori. Porifera juga merupakan hewan multiseluler yang paling sederhana dan sifatnya sangat primitif. Tubuhnya berpori seperti busa atau spons, sehingga porifera disebut sebagai hewan spons. Tempat hidup porifera yaitu hidupnya di air dan hidupnya itu selalu melekat pada substrat dan tidak dapat berpindah tempat secara bebas. Porifera itu juga memiliki sistem kanal atau yang biasa disebut dengan saluran air yang berfungsi untuk mensirkulasi air di dalam tubuhnya. Yang berikut ciri-ciri tumbuhan porifera itu. Yang pertama, tubuh berporifera berwarna-warni dan warnanya pucat atau merah. Yang berikut tubuhnya berbentuk asimetris atau tidak beraturan. Yang berikut bentuk menyerupai vas, jambangan, dan tabung atau bercabang-cabang seperti tumbuhan. Ciri utama dari hewan porifera yaitu merupakan hewan yang berpori. Yang berikut, struktur tubuh porifera itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan epidermis yang berbentuk seperti pipi dan tersusun atas sel-sel pinakosit yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua itu lapisan endodermis yang berbentuk cekung yang tersusun atas sel-sel kuanosit yang berfungsi untuk membentuk aliran air satu arah sehingga air yang mengandung makanan dan oksigen masuk melalui pori-pori ke spongosol. Yang berikut klasifikasi porifera. Berdasarkan atas kerangka tubuh atau spikulanya, porifera dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu kelas Calcarea. Kerangka tubuh kelas Calcarea merupakan spikula seperti duri-duri kecil dari kalsium karbonat, misalnya Scypha grantia leucoselenia. Yang kedua, kelas Hexatinellida, yang berarti kerangka tubuh kelas Hexatinellida itu berupa spikula yang mengandung silikat atau kersik. Bentuk tubuh umumnya berbentuk silinder atau corong, misalnya Eupletella aspergillium. Yang berikut kelas Demospogia. Kerangka tubuh kelas Demospogia itu terbuat dari spogin saja atau campuran spogin dan zat kersik, misalnya Euspogia dan Spogilla. Yang berikut sistem pernapasan porifera. Jadi sistem pernapasan pada porifera itu melalui pori-pori tubuh atau ostium, kemudian masuk ke kuanosit secara difusi. Pada sel kuanosit itu oksigen digunakan untuk mengurai molekul organik menjadi molekul anorganik dan disertai karbon dioksida. Kemudian sistem reproduksi pada porifera. Porifera dapat melakukan reproduksi secara dua bagian. Yang pertama itu secara aksual,
Yang kedua itu secara seksual. Yang pertama, reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan tunas dan gamule. Yang kedua itu reproduksi secara seksual dilakukan dengan pembentukan gamet atau pembuahan antara sel sperma dan ovum. Lalu yang berikut peran porifera. Porifera ada yang berperan sebagai spons mandi seperti spogia dan hipospogia. Yang kedua itu zat kimia yang dikeluarkan melalui potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya atau untuk menyembuhkan penyakit kanker dan asma. Yang berikut porifera juga dapat merugikan karena dapat hidup melekat pada kulit tiram sehingga menurunkan kualitas tiram di peternakan tiram. Adapun peran porifera yang menguntungkan, yang pertama itu menyusun biodiversitas dalam lingkungan sebagai konsumen. Yang kedua untuk membuat alat pembersih kaca, spons mandi. Yang berikut bersimbiosis dengan bakteri penghasil bioaktif. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.